والقبول تمام بالرسول إلى حضرة سيدنا الرسول محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم إلى حضرات جميع إخواني من الأنبياء والمرسلين والأولياء الصالحين من مشارق الأرض ومغاربها ثم إلى حضرة جميع الأقطاب والأوتاد والأبدان ثم إلى حضرة سيدنا الإمام الحبيب عمر بن محمد بن سالم الحبيب القطب هذا الزمان مجدد هذا الزمان الحبيب علي جميع مشايخنا في الدين إن الله يغفر لهم يرحمهم ويعلي درجات في الجنة ونعلى علينا من بركاتهم ونفعات في الدين والدنيا والآخرة نعين تعلم تعليم التذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والدعاء إلى الخير والدلالة على الهدى وابتغاء وجه الله تبارك وتعالى إن الله يجن من الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إن الله يشهد جعل آخر كلماتنا من الدنيا بلا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين قال ومرجع ذلك إلى غلبة النفس واستعصائها على ذلك الإنسان الذي ضعفت قوى عقله وحسن تفكيره ونظره في الأمور. Di halaman 33 alinea ketiga kitab Is'af Talibi Ridhal Khalaq bi Bayani Makarimil Akhlaq. Ini Al-Habib Umar berkata, masih pembahasan tentang as-samahah, baik hati. Orang yang baik hati itu mudah dia untuk baik hati, mudah, semudah-mudahnya. Ya kan orang kalau misalnya biasa menceletukkan jari jemari, tak mudah, bisa bunyi enggak? Bisa bunyi, plok 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 plok. Itu udah biasa untuk apa? Menceletukkan jari jemari. Itu. Cuma memang orang yang sering menceletukkan jari jemari itu dikatakan yurisul faqr. Itu mewariskan kemiskinan. Ya, jangan biasa nyeletukin jari jemari, plok 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 gitu. Jangan biasa. Satu waktu sih enggak ada masalah. Kemudian badan dibunyi-bunyikan, dimiring ke kanan, ke kiri untuk dibunyikan. Itu bisa yurisul faqr, itu juga mewariskan kemiskinan. Itu ada satu kajian yang lengkap diungkapkan oleh Al-Habib Muhammad Al-Idrus atau yang disebut dengan Al-Habib Muhammad Sa'ad dalam satu kitabnya yang bernama Kaifa Takunu Ghaniyan, bagaimana engkau bisa menjadi orang kaya. Gitu. Jadi kalau misalnya kita mau kaya zahir dan batin, jangan gigit-gigit jari atau gigit kuku, atau jangan gigit-gigit apa namanya, jenggot. Kan terkadang jenggot digigit-gigit, jari jemari, kukunya. Kemudian apalagi tuh banyak kaum ibu-ibu yang gigit apa? Kutu, la ilaha illallah. Udah gitu bukan cuma sekedar digigit, ditelan lagi. Astagfirullah. Itu yurisul faqr, itu mewariskan kemiskinan. Apa namanya, gelas, jangan kita minum dari gelas yang sudah apa namanya, gompal. What is the meaning gompal? Apa artinya gompal? Gompal itu ada yang rusak di sini. Ibarat kalau gunduk, kalau udah gompal kan nggak ada yang mau dipakai lagi. Gitu, gompal. Itu mewariskan kemiskinan.
Makanya rumah kita selalu rapi, selalu bersih. Itu mewariskan kekayaan. Rumah, majelis, kemudian juga pesantren, itu kalau bersih, wangi, mewariskan kekayaan. Rezekinya mudah. Makanya orang kalau misalnya dia still aja dulu, still rumahnya bagus, indah, itu mewariskan kekayaan. Makanya diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap waktu kita dianjurkan oleh baginda Rasulullah pakai bukhur. Ya. Bukhur mewangikan ruangan kita dengan bukhur. Sunnah min sunani Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan biasa orang kalau sering bau wangi, badannya wangi, halamannya wangi, rumahnya wangi, kamarnya wangi, itu dia mempunyai pemikirannya pun pemikiran yang selalu positif. Nggak ada pikiran yang negatif. Nggak pernah berpikiran orang tentang negatif, nggak. Itu makanya dianjurkan oleh baginda Rasulullah selalu wangi. Nah, kita kalau mempunyai pemahaman ini, mengamalkan ini semuanya, kita mempunyai samahah, kebaikan hati. Orang bisa melakukan kebaikan dengan mudahnya itu kalau ada daya tarik diantaranya wangi, daya tarik diantaranya kelembutan, daya tarik diantaranya senyuman. Nah, itu daya tarik itu semuanya itu menimbulkan sifat yang namanya as-samahah. Yang samahah itu artinya adalah baik hati. Wa marji'u dzalika ila ghalabatin nafsi. Rujukannya itu untuk bagaimana mengalahkan nafsu. Nafsu enggak dihilangkan. Kalau nafsu dihilangkan, orang nggak bisa kawin. Kalau nafsu dihilangkan, nggak boleh menghilangkan nafsu. Kemudian juga nggak boleh menghilangkan nafsu. Kalau misalnya perang kan harus ada mempunyai satu nafsu kekuatan untuk menghancurkan lawan. Marah, nafsu ada berbentuk marah. Nafsu ada artinya mau dekatan dengan seseorang. Nah, dengan berdekatan dengan seseorangnya ini kita jaga. Jaganya apa? Dengan yang halal. Marah pada waktu dan tempatnya. Nah, itu sesuai dengan syariat baginda Rasulullah. Bagaimana kita mengalahkan nafsu? Nafsu birahi ini susah. Mengalahkan nafsu birahi susah. Yang belum tentu orang belajar ngaji bisa mengalahkan nafsu. Makanya orang yang selalu ngaji, kemudian ada di situ ada satu titik hawa nafsu yang dalam ibadahnya, maka lebih baik orang yang melakukan ibadah tidak banyak tetapi tidak ada hawa nafsunya. Lihat, orang yang melakukan ibadah sedikit, paling yang dia jalankan sholat cuma zuhur, asar, maghrib, isya, subuh dan qobliyah dan ba'diyahnya. Paling yang dia jalankan duha, paling yang dia jalankan witir, paling juga yang dia jalankan tasbih, atau yang dia jalankan bangun malam. Paling yang udah itu doang. Banyak gak? La ilaha illallah jamaah, gak ada yang jawab. Banyak gak? Dikit kayak gitu. Banyak lagi. Dikit, paling cuma yang dia jalankan sholat cuma zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Kemudian tarawih itu juga di Ramadan, witir. Kemudian juga tasbih atau bangun malam. Itu sholat sunat yang biasa dilakukan, itu cuma segitu doang, dikit. Enggak banyak banget. Tapi kalau misalnya dengan dikitnya itu dia tidak ada campur nafsu birahi, lebih istimewa daripada ada orang dari mulai ba'dal isya sholat sampai 100-200 rakaat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai 100-200 rakaat. Tapi ada campur nafsu di situ. Nafsunya itu, nafsu, hati-hati. Lebih baik yang ibadahnya yang dikit yang telah tadi saya katakan daripada ratusan atau bahkan ribuan rakaat. Tapi dalam ribuan rakaat tersebut tercampur nafsu. Nafsunya yang harus kita kalahkan. Kita enggak menghilangkan nafsu, enggak. Tidak, dan tidak dianjurkan dan tidak boleh menghilangkan nafsu. Kalau misalnya tahu-tahu menghilangkan nafsu, kemudian suami itu sudah tidak bernafsu dengan istri, repot gak? Repot gak? Istri sudah tidak bernafsu dengan suami, repot gak? Ya, kalau misalnya dia minum kopi misalnya disertai dengan kapur barus. Minum kopi campur kapur barus, ya udah nafsunya habis, nggak boleh. Insya Allah. Ini jamaah mau ngelakuin kayak gitu, jangan. Gitu.
Apalagi apa namanya, masya Allah, itu masya Allah, jangan makan daging kambing boleh, minum apa namanya susu onta boleh, kemudian juga apa namanya susu madu boleh, tetapi puasa dijalankan, Senin dan Kamis dijalankan. Nah itu diantara untuk menjaga keutuhan amal yang disebutkan oleh baginda Rasulullah, as-samaha. As-samaha itu artinya kebaikan hati. As-samaha itu artinya kebaikan hati. Wasti'asaiha ala dzalikal insan, dan menganggap maksiat itu, kalau nafsu itu maksiatnya luar biasa besar, ya. Maksiat itu luar biasa besar ala dzalikal insan, di manusia tersebut alladzi dha'afat quwwa aqlihi, yang lemah kekuatan akal. Makanya bagaimana kita untuk memperkuatkan akal, ya. Orang akalnya bisa kuat karena dia bisa belajar lama, zikir lama, dia bakal mempunyai akal kuat. Kalau udah akal kuat, dia tidak bisa sembrono dalam menentukan hukum. Dia tidak sembrono untuk berkata. Dia tidak sembrono untuk melakukan aktivitas. Tidak menurut kata orang, tidak. Dia tinjau dulu. Nah, ini yang harus, ini artinya hanya terjadi hanya di orang-orang yang bijaksana. Orang bijaksana akalnya panjang. Makanya dikatakan sering bahwa perempuan boleh jadi rambutnya panjang tapi akalnya pendek. Kenapa? Karena perempuan ngajinya jarang. Kemudian perempuannya juga zikirnya jarang. Kenapa? Lagi asik ngaji, hayu. Lagi asik zikir, hayu. Hayu nggak tanggung-tanggung, 6 hari, 7 hari, oh gitu kan. Udah gitu terkadang nggak di waktu haid juga nggak ngaji lagi. Hobinya pedikur, manicure, wudu. Hobinya apa namanya, nancepin ini apa namanya, bulu ditancepin. Udah dikeluarin, habis ditancepin lagi. La ilaha illallah. Allahu akbar. Ini juga ini hidung. Udah benar kayak apa namanya, burung petet, udah kayak apa namanya, pisang Ambon, masya Allah. Ditusuk lagi itu kegemaran tuh perempuan. Nauzubillah, bila dikata cantik kayak begitu. Dia nggak tahu bahwa laki-laki itu suka kepada hal yang apa namanya, apa? Natural. Masih polos. Polos di sini bukan dungu, itu polos. Masya Allah, indahnya itu dia punya pipi, keindahan wudhu, Masya Allah, kan polos. Dia punya apa semuanya, keindahan panorama yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan lewat gemar dan kuatnya dia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terlihat nampak, entah itu laki entah itu perempuan, dengan kekuatan ibadah yang sangat kuat itu nampak cahaya dan aroma yang timbul, yang terlihat dan bahkan tercium dengan keagungan yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Jadi itu untuk menguatkan akal gimana? Banyak aja, banyak zikir, banyak dekat dengan mereka kaum solehin, gitu. Itu dengan banyaknya kita kumpul dengan mereka orang-orang soleh, akal kita kuat. Gitu. Kan seberapa banyak orang mempunyai akal lemah, baru didapat fitnah sedikit langsung dia marah, baru dapat fitnah sedikit langsung, itu akalnya lemah tuh dia. Gitu. Orang yang kuat walaupun dia difitnah dia nggak marah, dia tertawa, dia tersenyum mesra. Bahkan berapa banyak mereka orang-orang soleh ketika terfitnah, dijelekin apa semuanya, ucapan yang pertama kali bukan istighfar. Ucapan yang pertama kali bukan ucapan nauzubillah min dzalik, tidak. Ucapan yang pertama kali yang mereka ucapkan adalah alhamdulillah. Padahal dijelek-jelekin, padahal difitnah. Berarti menandakan akalnya kuat. Dari mana akal kuat? Tadi saya katakan banyak ngaji, banyak zikir, banyak dekat dengan mereka para ulama-ulama soalnya. Kalau kita sering dekat dengan mereka orang-orang awam, hancur akal kita. Dan kita mau berakal seperti akal matematik yang secara zahir. Kita tidak bisa mempergunakan akal kita dengan akal yang batin, kekuatan matematik batin. Ketika kita bersedekah 1 juta, kita bakal dapat 100 juta. Kita enggak pernah paham seperti itu.
Yang sering kita pahami adalah ketika kita bersedekah 1 juta, kita punya duit 2 juta, berarti tinggal 1 juta. Itu lantaran kita, makanya betapa pentingnya kedudukan teman di sisi kita. Teman, falyanzur man yukhalil. Dalam sabda Rasulullah, tilik kepada siapa dia berkawan. Gitu. Kalau kawannya orang saleh, fa insyaallah saleh. Wa husn tafkiri, dan bagus pemikiran dan pandangannya dalam satu permasalahan. Orang kalau udah misalnya lemah pandangannya, dia punya pandangan bukan pandangan zahir, pandangan dan dalam mengungkapkan satu pemikiran, pandangannya sudah lemah. Kemudian juga pola pemikirannya lemah, akalnya lemah. Itu nggak bisa untuk melakukan amal ibadah. Nggak bisa dia mempunyai akhlak yang baik, nggak bisa dia mempunyai keutuhan jiwa. Balil amru muttasilun ala wajhi haqiqah, yang seharusnya urusan tersebut bersambungan dengan hakikat yang ada. Kalau kita mempunyai akhlak yang baik, budi luhur yang indah, hakikat kita tahu biidrakil insani annal kauna jarin ala iradati ghairihi wa taqdir ghairihi wa tadbiri ghairihi. Ini kalau misalnya akal kita mau kuat, kita mau punya akal kuat, akhlak kita tinggi, yang seharusnya manusia tahu bahwa di alam ini ada yang menggerakkan, ada yang mengalirkan dengan kehendak selain dia, ketentuan selain dia, pengaturan selain dia, yang itu adalah Allah yang mengatur. Kan enak kalau misalnya kita seperti itu. Ada laki-laki, ada seorang laki-laki, kemudian dia melamar perempuan, ditolak. Dengan tolakannya dia mengucapkan alhamdulillah, berarti dia bukan yang terbaik buat aku. Padahal ente yang nggak terbaik buat dia. Padahal ente yang nggak terbaik buat dia, tapi tetap dia baik sangka, alhamdulillah. Artinya apa? Emang ketentuan dari Allah yang menentukan. Kalau Allah Subhanahu wa taala yang menentukan, dia nikmat hatinya. Oh ya Allah, emang kali ini belum jodoh, mudah-mudahan besok jodoh. Kan enak. Enak gak? Enak gak jamaah? Kali ini memang belum jodoh, nanti. Artinya yang diharap dari Allah, bukan dari manusia. Mau manusia menolak, mau manusia apa semuanya, enggak jadi permasalahan. Yang dia permasalahkan semuanya kembali kepada takdir yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau semuanya mempunyai peranan hidupnya seperti ini, damai. Kita miskin, alhamdulillah, emang udah Allah atur. Tuh lihat, mau ngapain? Jamaah, bisa dengar gak? Kita miskin, alhamdulillah. Miskin, alhamdulillah. Sayyidina Imam Fudail bin Iyad kali itu nggak punya baju telanjang bugil. Adakah di antara kita orang yang miskin sampai nggak punya baju sama sekali? Ada nggak? Ada. Siapa orangnya? Rumahnya di mana? Ngajinya sama siapa? Nggak ada. Kaya, kita ini semuanya kaya. Kita kaya, agak miskin lagi. Kita kaya semuanya. Ini Sayyidina Imam Fudail bin Iyad. Sampai ketika itu emang udah nggak punya baju. Akhirnya beliau sholat di rumah. Nggak sholat berjamaah. Ingat, orang boleh nggak sholat berjamaah kalau dia nggak punya baju. Boleh. Ada di antara kita yang nggak punya baju, sholatnya di rumah. Kalau kamu laki-laki di rumah, dia nggak punya baju. Akhirnya beliau tengok dengan hadis yang banyak, pendapat yang banyak, pendapat ulama yang banyak. Orang-orang sering berkata, ya Fudail, ente ulama, alim, ente wali min awliyaillah. Kenapa sholatnya sendiri? Dia nggak tahu ketika itu Sayyidina Imam Fudail bin Iyad nggak punya baju. Akhirnya sholatnya di rumah. Allahu Akbar. Merasakan sebuah kenikmatan. Ya Allah, alangkah indahnya nikmat yang Engkau berikan kepadaku ini, ya Allah. Doa, nikmat, sholat. Cuma kalau ketika beliau dalam keadaan ruku, beliau merem. Ya, emang gak punya baju. Ketika ke ruku, beliau merem. Naik lagi, beliau lihat lagi. Sujud, bisa merem. Pokoknya yang paling utama ketika ruku, merem. Kalau enggak ya repot. Masya Allah, tuh lihat apa yang beliau ungkapkan. Alhamdulillah ya Allah, ini nikmat agung ya Allah.
Nggak sembarang orang dikasih nikmat miskinnya model kayak gini sampai habis-habisan. Dan ketika itu beliau mengatakan alhamdulillah ya Allah, Allahu Akbar. Dia tahu bahwa yang mengatur Allah. Sayyidina Imam Fudail bin Iyad. Banyak mereka para ulama-ulama diajarkan oleh Imam Ja'far As-Shadiq. Al-Imam Ja'far As-Shadiq luar biasa alim, Rabbani, yang Sayyidina Imam Malik bin Anas ikut, dan bahkan dikatakan di antara berkah ilmu yang aku dapati yang paling banyak di antaranya dari Sayyidina Imam Ja'far As-Shadiq. Itu Sayyidina Imam Malik bin Anas, salah satu madhab yang terkemuka yaitu madhab Maliki, dan guru besarnya Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yaitu Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Malik yang disebut dengan Imam Daril Hijrah, imam besar yang ada di Al-Madinatul Munawwarah, itu belajar kepada Sayyidina Imam Ja'far As-Shadiq, yang di antara ajarannya Sayyidina Imam Ja'far As-Shadiq, tidak ada segala sesuatu yang ada di muka bumi ini kecuali sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah ditakdirkan. Berdua sudah ditakdirkan, di sana sudah ditakdirkan, ini apa semuanya, dia dapat makan, dia dapat minum, jatahnya segini, kemudian dia hari ini, kemudian oh itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Siapa bapaknya, siapa anaknya, siapa istrinya, siapa suaminya, kemudian berikutnya bagaimana dan bagaimana, itu semuanya takdir yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang betul-betul percaya takdir, yang harusnya kita tahu bahwa rukun iman yang keenam adalah apa? Wabil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Percaya ketentuan baik dan buruk itu semuanya datang dari Allah. Enak orang kalau udah percaya dengan takdir, enak tenang. Alhamdulillah nggak punya duit, ya Allah, alhamdulillah. Tapi kerja. Kemudian terus kerja lagi. Dapat, alhamdulillah. Enggak dapat, Allah yang menentukan. Ya Allah, kemudian dia melakukan ini lagi, zikir. Ya Allah, lagi zikir, udah kuat, udah berjam-jam, udah 10 jam baru ngantuk. Enggak ada masalah. Yang jadi masalah baru 10 menit ngantuk, itu yang jadi masalah. Itu 10 jam baru ngantuk, alhamdulillah. Emang udah takdir ya Allah, aku udah ngantuk kalau begini jadi. Berapa lama engkau zikir? 10 jam, oh pantas. Tapi ketika baru zikir 10 menit, kemudian dia zikir, ada the something wrong yang ada di dalam hatinya, kotoran yang ada di dalam hatinya. Baru 10 menit ngantuk. Baru ngaji bismillahirrahmanirrahim, langsung ngantuk, ada sesuatu kalau begitu jadinya. Dan itu juga harus diperbaiki. Ada di situ peranan takdir yang datang dari Allah. Dengan takdir seperti itu kita rubah dengan apa? Dengan doa. Kita rubah dengan kekuatan zikir. Kita rubah dengan obat yang ada. Misal, di antaranya kalau misalnya kita mengaji, contoh misal dengan kopi. Kita lihat dalam tradisi mereka para awliya Allah, lagi ngaji kopi, lagi ngaji lagi kopi lagi, nggak ada masalah. Apalagi kalau misalnya rangkaian dari Sayyidina Imam Syekh Abu Bakar bin Salim. Bahkan sering kita dapat ijazah dari guru-guru kita, dari Habib Ali Mansur. Yang Habib Ali Mansur dapat ijazah dari Habib Sa'an bin Hafiz. Habib Sa'an bin Hafiz dapat ijazah banyak dari guru-gurunya yang ada. Itu diantaranya ketika meminum kopi, dia bertawassul kepada Syekh Abu Bakar bin Sa'an. Ini alhamdulillah untuk mempraktikkan, karena al-ilmu bil amal. Ilmu penting mengamalkan. Kalau misalnya ilmu cuma sekedar ngomong doang, enggak ada manfaatnya. Al-ilmu bil amal. Ini secara kebetulan pemirsa, kalau pemirsa ngelihat ini warnanya bukan putih, bukan hijau, bukan kuning, bukan merah, tetapi hitam. Itu adalah kopi. Berarti kita praktik. Ya, Syekh Abu Bakar hadratin Nabi Al-Fatihah. Amin. Ya. Ya, itu Syekh Abu Bakar bin Sa'an. Dan banyak ulama-ulama besar ketika udah masuk di malam hari, persiapan di antara mereka bahkan numbuk kopi dengan sendiri. Ditumbuk, dibikin, Masya Allah. Masuk di sajadah mereka. Ada di antara mereka mau baca kitab atau zikir atau tasbih atau apa namanya, amalan-amalan kebaikan, minum kopi dulu, mulai zikir. Nah, itu namanya apa? Untuk memperkuat kekuatan.
Karena takdir, ada takdir yang dirubah, ada takdir yang tidak dirubah. Gitu. La yadudul qada illa ad-du'a. Tidak ada yang bisa menolak ketentuan kecuali dengan doa. Makanya kita doa lagi, doa. Orang yang banyak doa, yang tadinya Allah Subhanahu wa taala tentukan jatuh, enggak jadi jatuh. Yang tadinya Allah tentukan miskin, enggak jadi miskin. Yang tadinya Allah tentukan bodoh, tidak jadi bodoh. Lantaran kebanyakan doa. Karena doa itu diantara hasil usaha. Doa. Nah kita nih, siapa yang mengatur itu semuanya? Wa huwal ilahul haq. Dialah Tuhan yang maha benar. Fa idza tasawwara dzalika, kalau misalnya kita sudah tergambar yang demikian bahwa Allah yang mengatur. Alam ini semuanya Allah yang mengatur. Kalau tidak ada yang mengatur, Allah berantakan. Bumi sana, yang sebelah sana, Masya Allah, berantakan semuanya. Sementara kita saja baru mengatur masyarakat ini, masyarakat itu, pusingnya. Alam ini ada yang mengatur. Siapa yang maha mengatur? Allah. Al-Mudabbir huwa Allah. Al-Mudabbir huwa Allah. Kita saja terkadang orang tua, kita mempunyai anak misalnya ada berapa? Ada 30 anak. Kita punya anak 30. Amin. Amin. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin. Masya Allah. 30 anak. Kenapa sebagian enggak ada yang ngucapin doa amin? Amin. Alhamdulillah 30 anak. Itu didik 30 anak bukan hal perkara yang mudah. Allah disuruh baca Quran yang satu masuk ke balik. Nah, disuruh baca hafalan Quran yang satu masuk ke mana lagi tuh? La ilaha illallah. Ada yang ke toiletan. Allahu Akbar. Usianya 1 tahun, ada 1 tahun, nongol aja 1 tahun, nongol aja 1 tahun. Masya Allah 30 tahun bedanya 1 tahun. Masya Allah. Enggak gampang. Al-Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili ini Al-Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili, pimpinan Thariqah Asy-Syadziliyah, penggagas Thariqah Asy-Syadziliyah, Al-Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili, yang beliau menimba ilmu bukan cuma sekadar dari gurunya saja, beliau menimba ilmu bahkan langsung dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menimba ilmu kepada malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Izrail. Beliau menimba ilmu dari atas langit sana, dari bawah bumi sini. Al-Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili ketika beliau mendidik anaknya, diajarin Quran, dia tidur. Diajarin Quran, dia tidur. Dia ngajarin baca kitab, dia tidur. Terus lagi. Sayyidina Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili dakwah, zikir, ceramah, apa semuanya. Pulang lagi ke rumah, ngajarin anak lagi. Ya Allah, akhirnya dia nangis. Ya Allah, susah amat ngajar anak. Aku mau ngajarin anak, aku udah ikutin kemauannya. Anak mau apa? Anak mau apa? Mau itu, diikutin. Kata Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili, anak mau apa? Mau ini, mau itu. Ibarat kalau misalnya istilah kita sekarang mau karambol, boleh. Nggak ada masalah, nggak ada jadi judi di situ. Mau apa lagi? Mau ini dan mau beli ini dan itu, nggak ada masalah. Mau beli roti, nggak ada masalah. Yang bermerek tanpa bermerek, nggak ada masalah. Mau RR, dibalik RR juga emang. Mau roti apa semuanya, silakan berapa? Mau berapa? 40.000, 400.000, nggak ada masalah. Anak mau apa? Terus bisa disuruh ngaji, susah. Suruh ngaji susah. Nangis. Al-Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili nangis di hadapan Allah. Ya Allah, ngajarin orang gampang, ngajarin anak dan keluarga kok susah ya Allah. Nangis. Emang biasa. Ngajarin orang gampang, tapi ngajarin keluarga sendiri gampang atau susah? Gampang atau susah? Susah. Masya Allah. Dia pikir satu darah. Dia pikir abang gua nih. Dia pikir adik gua nih. Dia pikir ponakan ngajarin anak misalnya. Ponakan ngajarin encing atau encang. Gitu. Ada sesuatu di situnya. Tapi kalau misalnya ngajarin orang gampang. Ini Al-Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili nangis. Nangis ya Allah. Tapi ketika itu ada bisikan. Ya Abul Hasan.
dengerin ya Abul Hasan, ente udah tahu gak bahwa yang maha menentukan Allah? Nih lihat, ini kembali kepada permasalahan kita. Ente tahu gak yang maha menentukan Allah, bukan ente. Yang mentakdirkan dia alim atau tidak adalah Allah. Ente cuma ngajarin aja. Kenapa ente nggak pernah paham tentang permasalahan itu? Setelah dinasihati, ya Allah, benar. Akhirnya beliau habis ngajarin anaknya. Padahal anaknya tuh Masya Allah, kalau perlu tidur di paha orang tuanya, atau kalau perlu tidur di atas dada orang tuanya, saking sayangnya. Betul gak? Ingusan diambil ingusnya kalau perlu, kalau apa semuanya, saking sayangnya. Setelah itu di malam hari berdoa, ya Allah, aku serahkan anakku kepada Engkau ya Allah. Aku serahkan, di mana aku tidak mampu untuk mendidik anakku, tapi Engkau yang maha mampu ya Allah. Besoknya belum disuruh ngaji, itu anak lagi baca kitab. Belum disuruh ngaji, anak udah baca kitab. Baca dan kadang-kadang khusyuk, bergembira hati Sayyidina Imam Abul Hasan Asy'adzili. Hadhihi ghayati ya Rabb, ini tujuanku ya Allah, ini tujuanku. Ketika itu terlupakan, di mana beliau seakan-akan beliau harus, apa yang beliau didik harus jadi, lupa beliau bahwa ketentuan segalanya ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah beliau mentotalitaskan diri kepada Allah, berserah diri kepada Allah, ya Allah, Engkau yang maha mengatur rupanya. Semuanya Engkau yang maha mengatur, aku pasrahkan hanya kepada Engkau ya Allah. Besoknya Allah mudahkan itu jalan. Terkadang kita lupa segala sesuatu yang maha menentukan Allah. Segala sesuatu yang maha menentukan Allah, kita lupa nih. Kita ketika dalam satu perjalanan kita lupa, ya Allah, kok susah amat gitu. Gak ada yang susah di sisi Allah, karena kita lupa Allah. Kita lupa yang menciptakan perjalanan, kita lupa yang menciptakan kehidupan dan kematian, kita lupa Allah. Otomatis kita mengatakan, ya Allah, kok hidup begini banget. Betul, karena ente jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Man arafal haq, barang siapa yang mengenal kebenaran, yaitu Allah Subhanahu wa taala, arafas sabil, dia bakal tahu jalan. Orang yang tahu Allah, dia bakal tahu jalan. Jalan kebaikan, jalan kemudahan, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Pernah dengar ulama dan anak-anaknya dalam keadaan terjatuh miskin? Pernah dengar? Pernah dengar gak? Pernah dengar gak? Kehidupan mereka, ulama dan anak-anaknya jatuh melarat, pernah dengar gak? Mereka tahu Allah. Mereka tahu jalan. Mereka tahu jalan menuju hadirat Allah. Kalau orang udah berada dalam jalan menuju hadirat Allah, makhluk semuanya berada dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara makhluk ciptaan Allah, rizki semuanya ciptaan Allah, dengan sendirinya berdatangan. Ini keberkahan namanya. Man arafal haqqa arafas sabil. Barang siapa yang mengenal Allah, dia mengenal jalan. Jalan-jalan kebaikan. Jalan-jalan yang penuh dengan romantika antara dia dengan Allah. Romantis dia dengan Allah, beribadah dia dengan Allah. Makhluk membuka segala-galanya. Seakan makhluk yang menjadi penahan segala sesuatu tidak mampu untuk menahan lagi. Kenapa? Allah yang maha membuka. Ya Fattah, Ya Fattah. Setiap malam dia mengucap nama Allah, Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Fattah. Allah buka. Allah buka yang tadinya itu walaupun susah kita, kehidupan kita susah, Allah yang maha membuka. Di tengah malam di mana orang-orang pada tidur, jam 3 kita bangun, atau ba'da subuh, atau ba'da paginya kita berdoa kepada Allah, di mana orang udah mulai siap berada dalam pekerjaannya, capek dalam pekerjaannya, dia ngadu kepada Allah, Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Razzaq, hasil semuanya. Dikembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih lihat, kalau misalnya ini adalah seorang ulama mempunyai pemahaman seperti ini, seorang negarawan, bangsawan mempunyai pemahaman seperti ini, siapapun mempunyai pemahaman seperti ini, sukses mereka. Semuanya bakal sukses. Ketika mereka tidak mendapati kesuksesan karena mereka melupakan Allah. Siapa saja yang gagal dalam urusannya,
yang gagal dalam kehidupannya, yang gagal dengan segala-galanya lantaran dia lupa kepada Allah. Itu dia pasti. Kuncinya dia lupa. Kuncinya adalah mengenal Allah. Ini diajarkan oleh Habib Umar. Hidup kita udah diajarkan oleh ulama-ulama kita. Mau masuk gak kita dalam areanya mereka? Mau masuk gak kita dalam pengajarannya mereka? Wa'taqadahu, kalau misalnya itu sudah mulai tergambar dan yakin. Watahaggaga bi, dan dia mulai mewujudkan rasa khafin nafsihi, itu kuat terpatri di dalam dirinya, annahu mahma jara amrun faqad qaddara Allah. Segala sesuatu yang mengalir segala urusan itu semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Enak kalau ada begitu jadi. Dari duit belum hasil, udah Allah tentuin, biarin aja. Ada orang-orang jelekin kita, biarin, emang udah Allah tentuin, emang biarin. Ada orang menghina kita, biarin, emang udah Allah tentuin buat kita, kayak begitu. Ada orang usil banget sama kita, biarin, emang udah Allah tentuin. Ada orang memuji kita, sayang, emang udah Allah tentuin. Enak gak kalau gitu? Enak. Kita ngadu kepada Allah. Kita ngadu kepada Allah. Ya Allah. Itu jalan mereka, para aulia Allah. Makanya mereka, para aulia Allah, nggak jatuh-jatuh, nikmat. Artinya nggak jadi zindik, nggak menjadi orang-orang ahli maksiat karena mereka enak. Bukan keenakannya itu karena harta, bukan. Hartanya bukan karena tahta, jabatan, atau mempunyai istri banyak, atau mempunyai kebun banyak, atau mempunyai apa semuanya banyak, enggak. Banyak mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Asik. Kalau udah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mau bilang gimana? Dia yakin bahwa segala sesuatunya ditakdirkan oleh Allah. Wala yakunu illa ma syaa. Tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali menurut kehendak Allah. Kama ja'ana fil hadithi as-sahih, sebagaimana yang telah datang kepada kami hadis sahih. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masya Allah kan, wa ma lam yasha' lam yakun." Masya Allah kan. Ini Rasulullah yang bersabda. Allah. Hadis dari Al-Imam Abu Dawud. Masya Allah kan, wa ma lam yasha' lam yakun, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, wa anna Allah ala kulli shay'in qadir, wa anna qad ahata bi kulli shay'in ilma. Itu kalau kita baca dalam kitab Khulasatul Madad, Al-Habib Umar, doa, Masya Allah kan, segala sesuatu yang ditentukan oleh Allah terjadi. Kalau udah Allah Maha menentukan, semuanya terjadi. Enggak ada yang menurut kita susah. Kelihatan susah, tapi kalau udah Allah jadiin gampang. Ya Allah, segampang-gampang. Ya Allah, segampang-gampangnya itu urusan. Segampang-gampangnya itu urusan. Kalau udah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau wa ma lam yasha' lam yakun, kalau misalnya tidak dikehendaki oleh Allah, tidak terjadi. Walaupun udah ada di hadapan kita. Uang udah ada di hadapan kita, atau makanan. Tinggal kita makan saja, terus kita baru mau makan diambil sama burung. Atau baru mau makan diambil sama kucing. Atau mau baru dimakan, ada aja yang ngambil. Ketentuan Allah. Padahal udah ada di mata kita tuh, lihat. Ibarat rezeki udah tinggal kita makan doang. Ketentuan Allah tidak. Jadi kita makan. Fakhaffafa alaihil amru, maka segala urusan bakal menjadi mudah. Orang bisa menjadi stres, setelah itu stroke, kan karena memang pikirannya dia tidak kembali kepada Allah. Ya Allah, punya istri, anak banyak, bagaimana? Dia bingung, minta sama Allah. Kenapa dia minta sama manusia? Kenapa dia mempunyai kekuatan kepada manusia? Yang dia ngomong kepada manusia lagi, manusia tidak mempunyai jalan keluar kecuali mereka para Nabi, Rasul, dan mereka para aulia, mereka para ulama yang bisa memberikan jalan keluar. Manusia biasa tidak. Semakin banyak diucapkan, semakin banyak orang ngadu kepada dia, semakin dia puyeng. Tapi Allah, kita ngadu sama Allah, semakin banyak Allah malah nggak minta lagi, ya abdi minta lagi, abdi minta lagi. Kurang-kurangnya itu minta lagi tuh, lihat. Allah Subhanahu wa taala. Lupa kita yang seperti itu, jemaah.
Lupa gak? Banyak lupa orang dalam kebingungan dalam nuansa COVID-19. Saya juga nggak tahu kapan tuh COVID-1. Tahu-tahu udah 19 aja. Saya cari-cari dalil, saya nggak tahu kapan satunya. Tahu-tahu 19. 20 udah 2 tahun tetap 19 juga. Ya Allah. Kemudian pada takut. Kebingungan semua. Nggak pada mau sholat berjamaah, nggak ada sholat masjid, nggak ada sholat Jumat di hari Jumat. Jumat di hari Jumat, benar. Tidak ada yang sholat Jumat. Allahu Akbar. Ini apaan? Dia tahu segala sesuatunya Allah yang maha menentukan. Dia lupa kepada kekuatan Allah. Yang dilihat adalah kekuatan zahir. Padahal andaikan mau dilihat kekuatan zahir, dia juga nggak punya kekuatan. Kekuatan zahir Allah yang ngasih, kekuatan batin Allah yang maha memberikan. Dia lupa Allah. Obat dari berbagai macam. Yang sangat mujarab adalah doa kepada Allah, dekat kepada Allah. Semakin kita banyak zikir, semakin kita banyak mengaji, COVID hilang. Lupa rajanya. Manusia pada lupa wirid. Lupa ratib. Ada ratibul attas, ada ratibul haddad, ada ratibul idrus. Lupa. Tidak dibikin ratibul haddad contohnya ketika itu, kecuali di kota Shibam, ketika itu lagi ada wabah penyakit wabah yang menular. Akhirnya dikumpulkanlah doa-doa dari Sayyidina Imamul Haddad. Padahal ketika itu Ratibul Attas sudah ada dari gurunya Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Beliau menginduk tetap kepada Ratibul Attas dan juga beliau mengambil intisari yang ada. Akhirnya adalah tersusun yang disebut dengan Ratibul Haddad karena beliau yang menyusun itu semuanya, disebut dengan Ratibul Haddad karena penyusunnya Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Dibaca nggak lama tuh penyakit-penyakit apa semuanya hilang dan sudah terjawab dari ratusan tahun yang lalu. Sudah 300 tahun yang lalu betapa banyak orang membaca ratib, membaca wirid, berbagai macam penyakit hilang. Lupa juga kita akan wiridan kita. Udah 2 tahun lupa Ratibul Haddad. Padahal kalau misalnya kita rutinkan, Allah jaga. Allah jaga. Andaikan kena nggak ada masalah. Ibarat andaikan corona kena nggak ada masalah, sembuh. Andaikan meninggal dunia husnul khatimah, nggak pakai takut. Kemudian sembuh dan disembuhkan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ratibul Haddad, Ratibul Attas, Ratibul Idrus. Mereka membuat wiridan buat kita, tinggal kita baca, nggak perlu kita simak lagi. Nggak perlu kita tirakatin doa-doa tersebut lagi, enggak. Kenapa? Udah tinggal terima doang, tinggal amalkan. Nikmat sekali. Ibarat makanan sudah makanan siap saji, tapi kita nggak mau makan, kan lucu. Kalau orang udah kenal Allah, sudah dia tahu bahwa patokannya adalah Allah, fakhaffafa 'alaihi al-amr, urusan menjadi mudah. Wa 'alima annahu minal mutawaqqi'i da'iman. Dan dia tahu bahwa segala sesuatu terjadi selama-lamanya, antaktir umuru wal ahwalu ala ghairi mujtaha, bahwa urusan segala bentuk keadaan itu terjadi, itu ada bukan kehendak dia, wa ala ghairi muradi, dan bukan kehendak dan kemauan dia. Segala sesuatu itu terjadi dengan kehendak Allah. Lihat, dengerin, ada orang sayang sama kita, kehendak Allah. Ada orang benci sama kita, kehendak Allah. Enak gak kalau gitu jadinya? Nah, alhamdulillah. Kenapa harus kita paksa orang sayang sama kita? Kenapa pula kita harus memaksa orang jangan benci sama kita? Enggak. Aturan Allah. Itu semuanya udah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah ketentuan Allah, enak gak? Enak semuanya. Enak semuanya. Sering kan kalau misalnya dulu di zaman-zaman Kiai Zainuddin MZ, kalau misalnya ada pengantin baru, Masya Allah, pengantin baru, kata beliau ya, itu sering gigit apa namanya, gigit ini tangannya sang suami. Padahal itu gigitan udah merah, udah kelihatan, udah hampir tekope. Apalagi artinya tekope? Tekope itu dia punya daging udah terlihat. Tapi sang suami mengatakan, alangkah indahnya kopean ini. Indah. Masya Allah, pengantin baru, kata Kiai Zainuddin MZ. Tapi kalau misalnya udah 30 tahun, Allahu Akbar, sakit.
sakit tahu. Ente nggak tahu ini ada tangan, ini bukan seng. Masya Allah tuh. Lihat, artinya kalau misalnya itu cintanya dengan seorang perempuan, dia lupa pada sakit, tapi dia anggap indah. Sama ketentuan dari Allah begitu juga. Kalau dia udah cinta sama Allah Subhanahu Wa Taala, kelihatan musibah semuanya jadi indah. Betul nggak? Kelihatan musibah jadi indah. Masya Allah. Kalau perlu nih saya nggak pakai wudhu nih. Masya Allah. Digigit habis-habisan kalau perlu nggak pakai wudhu. Biar apa? Biar ada simbol. Simbol orang udah korengan simbol. Saking dia cintanya sama perempuan tuh ya. Bagaimana cinta kita kepada Allah? Puyeng, alhamdulillah. Sakit ini, alhamdulillah. Allah makin sayang kalau begitu jadinya. Ketika dia sakit, yang dia sebut, ya Allah. Benar sih dia ngerintih, tapi ngerintihnya Allah, ya 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 Allah. Allah makin cinta, Allah makin dekat. Aku kasih penyakit, dia malah mendekat. Gitu. Jadi hambanya Allah, mau dia sakit, mau dia sehat, kalau dia adalah hambanya Allah, nggak pernah merasakan ini dan itu. Yang dia rasakan semuanya nikmat. Karena dia tahu bahwa segala sesuatunya itu Allah yang maha mengatur. Kalau Allah maha mengatur berarti enak ya? Enak. Kalau kita udah diatur sama orang tua kita, kalau kita udah diatur sama guru kita, mau apapun yang terjadi itu enak. Percaya. Yang tidak bakal mungkin orang tua dan guru-guru kita menyesatkan kita. Itu udah semuanya enak. Dia tahu fahuwa abdun laisa birab. Kalau begitu jadinya dia tahu bahwa dia adalah hamba, bukan Tuhan. Dia tahu hakikat hamba. Kalau orang dia mengetahui bahwa hakikat kehambaan, turun dia. Ya Allah, ana abduk wa anta rabbi. Ya Allah, aku adalah hamba Engkau dan Engkau adalah Tuhanku. Innamal ladzi la yakunu illa ma aradahu huwa wahidun wa huwa Allahul wahid. Hanya saja yang kalau misalnya tidak terjadi kecuali dia menghendaki segala sesuatunya itu enggak kembali kepada Allah, padahal segala sesuatunya kembali kepada Allah. Wa wahid, dialah Allah. Wa Allahul wahid, dialah Allah yang Maha Esa. Dialah Allah yang Maha Tunggal, dialah Allah yang Maha Esa yang menentukan segala-galanya. Wallah. Fahina idzin, kalau begitu jadinya. Nah, kalau udah begitu jadi gimana dong? Kita paksa orang enggak untuk sayang sama kita? Enggak. Kita paksa orang enggak untuk pada ngaji sama kita? Kita paksa orang enggak untuk pada biar berdaulat sama kita? Ente mau ngaji, enggak ada masalah. Anda enggak butuh ente. Dia bakal mengatakan seperti itu. Kenapa? Dia udah dekat dengan Allah. Ketika orang udah dekat dengan Allah, hatta semuanya enggak ikut ngaji sama dia, enggak ada masalah. Anda enggak butuh ente, Anda butuh Allah. Tuh lihat. Ngapain butuh manusia? Na'udzubillah, cuma na'udzubillah. Kewajiban mereka para ulama menyampaikan, enggak diterima, enggak ada masalah. Hubungan ente dengan Allah nanti enggak ada masalah. Tuh lihat. Maka kita paksa orang benci untuk biar sayang sama kita. Walaupun kita baca apa, Allahumma inni ihtabtu bidarbil tuluh, masya Allah. Gak usah. Enggak paksa-paksa. Mau dia suka, enggak ada masalah. Enggak suka, enggak ada masalah. Enggak enak begitu. Oh dia harus suka, harus baca kita. Dia enggak suka kita baca doa ini, saya enggak sebutin. Dia balik nanti ke kita. Enggak perlu. Ikut aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia suka, alhamdulillah. Enggak suka, enggak ada masalah. Dia mau ikut aturan kita, enggak ada masalah. Enggak ikut juga enggak ada masalah. Enak hati, plong. Mereka para ulama ada yang jamaahnya banyak, ada yang sedang, ada yang sedikit. Yang sedikit merasakan enak, yang sedang merasakan enak, yang banyak merasakan enak. Itulah ulama. Tapi kalau misalnya ada ulama yang kalau ada punya duit enggak merasa dekat dengan Allah, apalagi enggak punya duit enggak merasa dekat dengan Allah, musibah kalau begitu jadinya. Semuanya harus, pokoknya orang harus ngaji sama saya. Pokoknya orang harus tunduk sama saya. Siapa? Sementara Allah aja banyak orang nggak suka sama Allah. Banyak orang nggak nyembah dengan Allah. Mereka tuh orang-orang kafir nggak menyembah kepada Allah. Mereka orang-orang tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad utusan Allah, kekasihnya Allah. Siapa khairul hidayat kalau begitu jadinya? Nah kalau begitu jadinya maddaha ila syarasa. Kalau begitu jadinya nggak ada alasan kita untuk maksa orang. Nggak ada alasan, pokoknya nanti harus ngaji, harus ini, nggak ada.
Pokoknya nanti kalau ikut ana masuk surga. Enggak ada alasan untuk maksa orang. Wal hiddati wa muhawalatil umur bil quwwah, atau diktator. Diktator pokoknya harus enggak. Allah yang nentuin. Mau suka alhamdulillah, enggak suka enggak ada masalah. Suka alhamdulillah, enggak suka enggak ada masalah. Enak gak kalau gitu? Pusing enggak? Enggak pusing. Nikmat. Dan kenapa harus kita paksa orang bagaikan kerja rodi di zaman Romusa tempo dulu? Enggak perlu. Mereka hambanya Allah, mereka makhluknya Allah, mereka mempunyai kekuatan berpikir pula. Alimna, kita diajarkan kanzan min kunuzi jannatillah, perbendaharaan surga, wa huwa gauluna, perbendaharaan surga. Kita dakwah diterima enggak ada masalah, ditolak enggak ada masalah. Kita ceramah di sana sini diterima enggak ada masalah, ditolak enggak ada masalah. Kita udah punya kunci surga. La haula wala quwata illa billah. Tuh lihat kunci surga. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Ucapan la haula tiada daya dan tidak la haula tiada daya wala quwata dan tidak ada kekuatan illa billah, itu adalah kanzun min kunuzil jannah. Itu adalah apa? Apa tadi? Perbendaharaan surga. Belum masuk surga. Orang belum punya ATM kok punya perbendaharaan? Kan belum. Punya ATM dulu. Ini kita belum apa tapi udah mempunyai perbendaharaan surga. Ya gulu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, la haula wala quwata illa billah kanzun min kunuzil bir. Mengucap la haula wala quwata illa billah itu adalah perbendaharaan kebaikan. Makanya ketika orang sering berdoa la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, itu berbagai macam penyakit hilang. Illal maut, kecuali kematian. Emang kematian emang udah ketentuan Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim adnahal ham. Yang paling kecil tuh penyakit yang disembuhkan dengan kekuatan la haula wala quwata illa billah alham. Kerakusan, keinginan ini dan itu hilang. Orang pusing hilang, orang sakit apa aja hilang dengan la haula wala quwata illa billah. Termasuk corona, termasuk apapun namanya, la haula wala quwata illa billah kita lupa. Ini kita banyak dilupakan karena memang jarang ngaji atau tidak pernah hadir ngaji. Kanzun min kunuzil bir. Kanzun min kunuzil jannah, maksudnya perbendaharaan kebaikan, maksudnya adalah perbendaharaan surga. Fa idza thabata fi qalbil mu'min, kalau misalnya sudah kuat terpatri di dalam hati seorang mukmin, annahu abdun, bahwasanya dia adalah seorang hamba. Dia di hadapan Allah dia adalah seorang hamba, mamlukun, yang dimiliki oleh Allah, makhluknya Allah. Wa annal umura tajri bi iradati muridin mugaddir mudabbir huwa Allah. Urusan itu semuanya dikehendaki oleh dialah Allah yang maha berkehendak, yang maha menentukan, yang maha menentukan segalanya, dialah Allah. Halat indahu samaha. Nah kalau udah begitu jadinya manis ketika itu dia mempunyai amal yang akhlak yang baik. Fima yuridu muhawalata, dia ingin untuk merubahnya. Yang tadinya akhlaknya enggak bagus menjadi bagus. Yang tadinya tidak pernah senyum, sering senyum. Yang tidak pernah zikir, sering zikir. Yang tidak pernah ngaji, sering ngaji. Yang tidak pernah sholat berjamaah, dia sholat berjamaah. Yang tidak pernah sholat sunnah, dia gemar untuk sholat sunnah yang berjamaah. Yang kalau misalnya dia belum pernah sedekah dan sebagainya, dia cinta untuk bersedekah. Kenapa? Hatinya udah jadi baik. Nah, kunci kebaikan hati itu dia katakan, dia percaya segala sesuatunya yang maha menentukan Allah. Kan terkadang orang bingung, kok bisa begini, masih diulas lagi, kok masih begitu, berarti dia nggak percaya sama Allah. Kok ini begini, udah cukup kalau orang udah percaya sama Allah, titik, nggak pakai koma. Jangan diulas lagi, diulas lagi. Ini gara-gara ente, udah selesai. Ini gara-gara ente, berarti dia nggak percaya kepada ketentuan Allah. Hati-hati nih orang yang tidak percaya ketentuan Allah, stres, puyeng sendiri pada akhirnya, marah-marah melulu pada akhirnya, nggak punya akhlak yang mulia. Orang nggak punya akhlak mulia kalau begitu jadinya. Na'udzubillah tsumma na'udzu
Billah wallahu a'lam. Fatihah